Saya Valencia Amelia Putri dengan NIM 01020182327034. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang jasa bank lainnya. Jasa bank lainnya merupakan kegiatan perbankan yang ketiga. Tujuan pemberian jasa-jasa bank ini adalah untuk mendukung dan memperlancar kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa yang diberikan, maka semakin baik. Dalam arti, jika nasabah hendak melakukan suatu transaksi perbankan, cukup di satu bank saja. Demikian pula sebaliknya. Jika jasa bank yang diberikan kurang lengkap, maka nasabah terpaksa untuk mencari bank yang lain yang menyediakan jasa yang mereka butuhkan. Lengkap atau tidaknya jasa bank yang diberikan sangat tergantung dari kemampuan bank tersebut, baik dari segi modal, perlengkapan fasilitas, sampai kepada personel yang mengoperasikannya. Berikutnya ada jenis-jenis jasa bank lainnya. 1. Kiriman uang transfer. Transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, atau luar negeri. Lama pengiriman tergantung dari sarana yang digunakan untuk mengirim. Kemudian besarnya biaya kirim juga sangat tergantung sarana yang digunakan. Sarana yang digunakan dalam jasa transfer ini tergantung kemauan nasabah. Sarana yang dipilih akan mempengaruhi kecepatan pengiriman dan besar kecilnya biaya pengiriman. Adapun sarana yang biasa digunakan yaitu surat, telex, telepon, faksimiles, dan online komputer. 2. Ada clearing atau clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang ada dikeliringkan di lembaga clearing. Lembaga clearing ini dibentuk dan dikoordinir oleh Bank Indonesia setiap hari kerja. Peserta clearing adalah bank yang sudah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Ketiga, ada inkasso atau collection. Inkasso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Sebagai contoh, apabila kita memperoleh selembar cek yang diterbitkan oleh bank di kota Bandung, maka cek tersebut dapat dicairkan di Jakarta melalui jasa inkasso. Keempat, ada Safe Deposit Box. Safe Deposit Box (SDB) merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. SDB berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Kegunaan dari DSB adalah untuk menyimpan surat-surat berharga dan surat-surat penting. 5. Banknot. Uang kartal asing yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri, dikenal dengan devisa tunai, yang mempunyai sifat seperti uang tunai. Sedangkan yang dimaksud dengan jual beli banknot merupakan transaksi antar valuta yang diterima pembayarannya dan dapat diperjualbelikan dan diperdagangkan kembali sesuai dengan nilai tukar yang terjadi pada saat itu. 6. Travel check. Dikenal dengan nama cek wisata atau cek perjalanan yang biasanya dikenalkan oleh mereka yang hendak bepergian atau sering dibawa oleh turis. Travel check diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. 7. Letter of credit. Salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang ekspor-impor, terutama dalam negara antar pulau. Penyelesaian transaksi antar eksportir dengan importir sangat tergantung dari jenis L atau C-nya. 8. Bank garansi dan referensi bank. Bank garansi yaitu jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. 9. Memberikan jasa-jasa di pasar modal. Di dalam pasar modal, pihak perbankan mempunyai peranan yang sangat besar dalam rangka memajukan perkembangan pasar modal. Perkembangan mendukung setiap kegiatan yang ada demi kelancaran transaksi pasar modal di bursa efek. Jasa-jasa bank yang diberikan dalam rangka mendukung kelancaran transaksi di pasar modal. 10. Menerima setoran-setoran. Jasa ini diutamakan untuk membantu nasabah dalam mengumpulkan setoran atau pembayaran lewat bank. Setoran atau pembayaran yang biasa diterima oleh bank antar letri, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran pajak, pembayaran uang kuliah, pembayaran rekening air, setoran ONH, dan lain-lain. Melakukan pembayaran gaji, pensiun, bonus, hadiah, dividen, dan lain sebagainya. Berikutnya ada keuntungan jasa bank lainnya. Keuntungan pokok perbankan adalah dari selisih bunga simpanan dengan bunga kredit atau pinjaman. Keuntungan ini dikenal dengan istilah spread base. Namun di samping keuntungan dari kegiatan pokok tersebut, pihak perbankan juga dapat memperoleh keuntungan dari transaksi
yang diberikannya dalam jasa-jasa bank lainnya. Keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank ini disebut juga fee base. Keuntungan dari jasa bank dewasa ini semakin dibutuhkan, bahkan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini disebabkan keuntungan dari spread base semakin kecil mengingat persaingan yang semakin ketat dalam bidang ini. Oleh sebab itu, di samping mencari keuntungan, utama tetap pada spread base. Dewasa ini semakin banyak bank yang mencari keuntungan lewat jasa-jasa bank. Adapun keuntungan yang diperoleh dari jasa-jasa bank ini antara lain, yang pertama ada biaya administrasi, kedua biaya kirim, ketiga biaya tagih, keempat biaya provinsi dan komisi, kelima biaya sewa, keenam biaya iuran. Kartu plastik atau disebut dengan bank card. Bank card merupakan kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. Di samping itu, dengan kartu ini juga dapat diuangkan berbagai tempat seperti ATM. ATM biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti di pusat perbelanjaan, hiburan, dan perkantoran. Keleluasaan dan kebebasan dalam menggunakan sangat dibatasi kepada jenis bank card yang dimilikinya. Setiap jenis bank card memiliki keunggulan dan kekurangannya. Adapun jenis-jenis bank card yang ada pada saat ini adalah Charge Card, Credit Card, Debit Card, Smart Card, Private Label Card. Mungkin segitu saja penjelasan secara singkat mengenai jasa bank lainnya. Terima kasih.